Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Januar Hanka. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mengerjakan tugas satu yaitu tugas dari basis data. Tugasnya adalah sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya, dan data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Dari kasus tersebut kita akan membuat IRD-nya. Tapi kita harus tahu dulu apa itu IRD. IRD adalah Entity Relationship Diagram, yang dimana adalah sebuah model visual yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan struktur data di dalam sebuah sistem basis data. Nah, sederhananya IRD ini adalah sebuah DNA atau blueprint ya untuk membuat tabel-tabel data di dalam komputer. Ya, seperti itu. Dan IRD tersendiri itu kita punya beberapa komponen penyusun utama, yaitu entitas, entity, ini adalah objek, orang, tempat, atau konsep utama yang biasanya kita gambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua yaitu atribut, itu biasanya adalah karakteristik rincian ya dari suatu entitas, di mana bentuknya oval atau elips. Dan yang ketiga yaitu relasi. Ya, relasi ini adalah hubungan atau interaksi yang terjadi antara satu entitas dengan entitas lainnya, biasanya berupa kata kerja. Ya, biasanya kita itu sebut yang namanya relasi ini digambarkan dengan belah ketupat. Langsung saja ya kita ke langkah-langkah untuk membuat ERP. Langkah-langkah untuk membuat ERP ini ada 5 ya teman-teman. Langsung aja kita ke langkah yang pertama, kita akan mengidentifikasi entiti utama. Nah, langkah pertama adalah menemukan entiti utama yang informasinya harus disimpan dalam basis data. Nah, dari kasus tersebut, saya sudah buat 3 entitas atau entity, yaitu dokter yang memberi layanan medis, pasien yang menerima layanan, dan administrator yang mengolah pendaftaran. Nah, kita akan langsung aja ya, teman-teman, ke gambarannya. Nah, di sini ya, entitas digambarkan persegi panjang, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Sebelumnya, kenapa saya gambar duluan? Agar memangkas waktu, ya, seperti itu. Nah, dokter, pasien, dan administrator ini adalah entitas. Nah, setelah entitas yang kita dapat, langkah kedua kita akan menentukan atribut dan primary key. Nah, di mana atribut tersebut ya atau primary key tersebut itu pasti ada di setiap entity. Ya, seperti itu. Atribut itu adalah informasi dan primary key adalah identitas yang unik pada suatu entity. Nah, misalnya di sini ada dokter sebagai entity memiliki ID dokter sebagai primary key dan didukung dengan atribut nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Nah, gambarannya seperti ini ya, teman-teman. Dokter sebagai entity memiliki primary key sebagai ID dokter. Dan dokter memiliki atribut seperti tanggal lahir, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, dan spesialis. Begitu pula pasien. Pasien memiliki ID pasien sebagai primary key, nama pasien, jenis kelamin, nomor HP, alamat pasien sebagai atribut. Dan juga administrator sebagai entity memiliki ID admin sebagai primary key. Dan juga nama admin dan waktu jaga sebagai atribut. Seperti itu. Dan yang ketiga, yaitu kita akan mengidentifikasi relasi. Nah, langkah ketiga ini adalah menentukan hubungan antar entitas. Untuk memudahkannya, kita membuat matriks relasi. Saya sudah membuat matriksnya, teman-teman, yaitu entiti dokter, pasien, administrator. Dokter memeriksa pasien, dokter menyimpan data dari administrator. Pasien diperiksa oleh dokter, pasien mendaftar ke administrator. Administrator menyerahkan data ke dokter dan administrator melayani pasien. Seperti itu. Nah, dokter
dan pasien relasinya memeriksa. Pasien dan administrator relasinya mendaftar. Administrator dengan dokter relasinya adalah menyerahkan data dan menyimpan data. Nah, untuk gambarannya saya akan gabung dengan langkah keempat. Nah, langkah keempat menentukan kardinalitas relasi. Kardinalitas itu apa sih? Kardinalitas itu adalah jumlah keterlibatan entitas dalam suatu relasi, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Dalam kasus ini, semua interaksi bersifat banyak ke banyak, many to many. Artinya, dokter memeriksa banyak pasien, pasien mendaftar banyak ke banyak administrator, dan banyak administrator menyerahkan data ke banyak dokter. Nah, gambarannya seperti ini ya. Nah, seperti ini gambarannya ini adalah relasi. Ya, ini gambarannya adalah kardinalitas ya, seperti itu. Nah, kita bisa simpulkan adalah dokter memeriksa banyak pasien. Nah, pasien diperiksa oleh banyak dokter. Pasien mendaftar ke banyak administrator. Administrator ya memberikan data kepada dokter. Langkah yang terakhir yaitu penyempurnaan ERD. Langkah terakhir ini itu penting ya. Nah, karena aturan basis data mengatakan bahwa relasi banyak ke banyak tidak boleh langsung diterapkan. Kita harus melakukan normalisasi dengan mengubah relasi tersebut menjadi entitas asosiasi atau kotak baru ya agar tidak berantakan. Nah, relasi antara pasien dan dokter dipecah menjadi relasi entitas baru seperti pasien dokter dan pasien dokter ini entitas mengambil foreign key yaitu ID dokter dan ID pasien. Nah, seperti ini ya. Jadi, relasi pasien dokter yang terbaru. Nah, kita ada relasi daftar, dokter admin, dan pasien dokter. Pasien dokter ini yang terbaru itu mengambil foreign key, ID pasien, dan ID dokter. Nah, yang kedua, yaitu relasi antara pasien dan administrator dipecah menjadi entitas baru, yaitu daftar. Nah, entitas ini mengambil foreign key admin, ID pasien, serta memiliki primary key sendiri, yaitu ID daftar. Nah, ID daftar ini adalah entitasnya memiliki primary key, yaitu ID daftar, dan juga memiliki yang namanya foreign key, yaitu ID admin dan ID pasien. Dan yang terakhir adalah dokter admin, memiliki ID primary primary key ID data, dan juga memiliki foreign key ID admin dan ID dokter. Nah, relasi ini bisa dibaca sebagai dokter memeriksa pasien, pasien diperiksa dokter, pasien melakukan pendaftaran kepada administrator, administrator melayani pendaftaran yang dilakukan oleh pasien. Lalu, administrator itu memberikan data kepada dokter, dokter menyimpan data kepada administrator. Sekian dari penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.